Bagaimana hukumnya menjamak sholat ketika kita bekerja di wilayah ini, kadang bos kita tidak memberi waktu untuk sholat, terkadang juga kita nunggu masjid itu tidak bisa ditinggal, dan kita kadang pulang jam 7, sedangkan waktu maghrib tidak ke bagian. Baik, jamak itu sifatnya ada dua. Jamak karena alasan tertentu, jamak yang memang karena ada kondisi, tapi memang sifatnya kadang urgen, kadang tidak. Yang pertama ini sudah umum diketahui, seperti kondisi safar, ya. Safar, saya mau berangkat misalnya di safar, itu ada dua kemudahan, bisa jamak, bisa qasar, bisa jamak qasar. Baik, jamak hanya menggabungkan saja tanpa mengurangi jumlahnya. Zuhur dengan zuhur ketemu 4 dengan 4, satukan, tarik ke depan, takdim, diakhirkan takhir, seperti saya terangkan tadi. Kalau disempurnakan 4 seluruhnya disebut kamil, jamak kamil. Kalau kita ingin kurangi dengan jarak tertentu menjadi qasar, ya, jaraknya berapa? 3 farsakh, dikonversi kurang lebih 82 km. Baik, dari situ ada yang kedua, ilatnya masyaqqah. Masyaqqah itu kadar kesulitannya. Jaraknya di bawah 82 kilo, tapi sulitnya luar biasa. Saya dari Jakarta ke Semarang pakai pesawat, jaraknya jauh, cuman santainya luar biasa. Berangkat jam 12 sampai jam 1, berangkat jam 11 sampai jam 12. Saya dari Jakarta ke Lebak Bulus pakai beca, ya, beca, mau di kayu capek, di jalan macet dan sebagainya. Berangkat jam 11 sampai jam 3. Jarak dari Jakarta ke Lebak Bulus, maaf, di Bekasi ke Jakarta, dekat dibandingkan dengan Jakarta ke Semarang. Maka itu yang disebut masyaqqah namanya. Maka di situ boleh qasar. Dalil qasar di perjalanan Quran surah keempat An-Nisa di ayat 101, paling kiri sebelah bawah di mushaf, ya. Kemudian diteruskan, teman-teman sekalian, masuk jamak dengan qasar digabungkan. Nah, kondisi yang kedua adalah kondisi yang memang ilat safarnya tidak ada. Ilat safar tidak ada. Contohnya apa misalnya? Contoh, dokter, dia sedang, mohon maaf ya, sedang tindakan, istilah ini kedokteran. Tindakan mau dilakukan dari zuhur, diprediksi akan sampai ke maghrib tindakannya, 6 jam misalnya dia kerjakan itu. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba, mohon maaf, begitu asar jantungnya sudah dilihat, perutnya dibuka, udah kelihatan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan berkumandang, sebentar ya, salat dulu. Tunggu sabar gitu, ya, pulang meninggal itu kan. Baik, jadi yang seperti itu kondisi darurat pada saat itu boleh dijamak, ya. Apa ilatnya, apa dalilnya? Sebab yang membolehkan itu, Nabi pernah di masa Nabi SAW tidak ada safar. Kondisi pertama hujan lebat. Karena hujan itu ahli masjid, hujannya lebat, dahsyat, kesulitan karena masjidnya nggak seperti kita sekarang. Jadi kalau hujan bocor ya bocor, kalau panas ya kepanasan. Karena atasnya itu daun-daun kurma, ya tiangnya pelepah kurma. Kalau hujan pasti bocor. Di hadis Muslim di babnya i'tikaf, Nabi ketika datang dilihatkan tanda-tanda malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, itu bangun, beliau melihat di mimpinya ketika beliau salam, di keningnya itu ada lumpur, ya, tanah yang sudah kena air. Baik, besoknya diceritakan oleh Nabi, saya ini bermimpi ada malam Al-Qadar begini, tapi nggak dikasih tahu waktunya kapan. Tapi saya lihat kemudian di keningnya ada lumpur. Besok paginya ketika sholat subuh, beliau salam-salam, di keningnya terlihat lumpur. Kenapa kelihatan ada lumpur? Karena memang malamnya hujan rintik kecil. Anda bayangkan, hujan kecil-kecil ya, sahabat kepada ke masjid. Antum masjid Bilal, masjid bagus begini nggak ke masjid? Ya, nah, maka kurang apa lagi Allah berikan sempurnaan kepada kita. Poinnya kembali ke yang tadi, karena hujan luar biasa itu, maka Nabi nggak safar. Cuma di situ kemudian dijama oleh beliau. Sahabat ikut menjama. Nah, ini jadikan ilat kalau keadaan tertentu yang memang sangat darurat, menyulitkan kita untuk mengerjakan sholat di berikutnya karena kebiasaan kita, maka boleh dijama. Tapi kan hujan besar itu nggak setiap hari hujan, ya kan? Nah, sama pekerjaan yang dikerjakan oleh Anda pun misalnya, kalau sifatnya dalam kejadian tertentu, sedang tugas, jaga, bukan dalam setiap hari dikerjakan, maka boleh sifatnya itu dijamak seperti tadi. Tapi kalau kemudian tiap hari memang begitu pekerjaannya, nah, maka ulama memberikan jalan tengah. Silahkan Anda jamak, tapi sambil Anda berusaha mencari pekerjaan lain yang setidaknya bisa meringankan Anda ibadah lebih nyaman di situ. Kaidahnya apa? Rizki itu sudah Allah atur. Jelas, Quran surah ke-51. Ayatnya ayat ke-22, paling kanan di pertengahan. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kata Allah, di langit sudah aku tetapkan rizkimu, aku janjikan untuk diberikan.
Kapan Allah berjanji memberikannya? Ditafsir di Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan Anda berpetualang di bumi. Anda nggak ketemu di Indonesia, ke Korea. Silahkan, di Korea pun banyak, di Seoul, di Busan, di mana dan seterusnya. Cari. Anda cari itu. Begitu Anda mencari, kata Allah, saya turunkan. Cuma carinya yang halal, lakukan dengan cara yang baik. Ada rumus lebih cepat. Quran surah kedua ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, bagi setiap orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang, thayyib dijamakan. Kata Allah, kalau kalian mencari rizki tanpa pernah memikirkan yang halal. Karena orang beriman itu otomatis mencari yang halal. Imannya mendorong dia mencari yang halal. Kalau ada orang seperti itu, yang penting saya dapat rezeki dari Allah. Yang penting sholatnya saya bisa. Allah sudah atur semua rezekinya. Kata Allah, saya akan dekatkan dia dengan rezekinya dan saya lipat gandakan keberkahan. Dapatnya mungkin 10 ribuan, tapi berkahnya banyak. Mau makan ditraktir teman, pengen buah dikirimkan. Wah, sebulan nggak habis 10 ribu. Itu yang disebut berkah, ziyadatul khair. Jadi itu jawabannya, Allah Ta'ala alam bisawab. Sementara silahkan lakukan pekerjaan dan niatkan dapat solusi dari Allah dengan jalan yang paling baik. Allah Ta'ala alam. Semoga Tuan Guru diberikan keberkahan, amin. Double amin. Bolehkah kita menjamak sholat ketika melakukan operasi? Syarat jamak qashar 89 km. Dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Pekanbaru ke Medan 600 km. Kalau tak percaya ukur sendiri. Itu maka saya jamak qashar tadi. Asar 2 rakaat. Tapi boleh jamak tidak pakai qashar. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Hajat sangat tinggi. Bapak dokter spesialis. Operasi jam 11. Selesai jam 5. Jam 11 tadi operasi, selesai jam 5. Zuhurnya kemana? Jamak takhir, tidak pakai qashar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Yang mengoperasi tak bisa diganti dengan dokter lain. Memang dia aja sendiri. Banyak kabel-kabel dalam, nggak salah potong. Kalau sampai digantikan dokter lain, bingung dia. Oh, ini salah sambung pula, koslet. Yang mengoperasi. Bagaimana dengan yang dioperasi? Begitu juga. Operasi tulang belakang, operasi kulit. Jam berapa mulai operasinya? Jam 6 sore. Sementara di Medan maghrib jam 6.30. Selesai operasi jam 10 malam. Kemana maghribnya? Maghribnya tarik jamak takhir. Maghribnya 3 rakaat. Isyaknya 4 rakaat. Tapi jangan mempermudah-mudah. Ini banyak, ini operasi tingkat tinggi. Ini nikah pun main jamak juga. Nikah tak sholat zuhur tuh duduk di pelamin. Kalau tak sholat zuhur, sayang makeup luntur. Tak ada rukhsah, tetap sholat zuhur, tetap sholat. Di setel jam 12.30 duduk di pelaminan. Stop jam 5 supaya zuhurnya tetap sholat pada waktunya dan asarnya tetap. Tapi kalau operasi ini memanglah operasi ini lama, baik yang mengoperasi maupun yang dioperasi. Karena apa? Darurat tingkat tinggi.